Halo dulur, selamat datang di Medo United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Cukup lama ya tidak bikin video lagi karena memang setelah bursa transfer keadaan cukup sunyi, cukup tenang karena jeda internasional dan tidak ada berita bagus yang menarik untuk dibahas. Tapi di video kali ini aku ingin sedikit membahas sedikit sebelum laga derby Manchester dimulai akhir pekan nanti. Karena apa ya? Rasanya itu kalau nggak bikin video kangen dengan keluh kesah teman-teman, ya komentar-komentar dari dulur-dulur Maido ini. Dan yang terpenting ya, ini sering aku sampaikan teman-teman ya, karena memang karyaku sendiri ya. Buat teman-teman yang belum melihat single kedua dari Musik United, silahkan ditonton karena itu salah satu lagu yang cukup kasar ya. Tapi ya yang belum nonton langsung aja ditonton, ada di beranda YouTube Maido United, silakan dinikmati dan semoga bisa memberikan dampak positif atas kritik-kritik yang dibuat oleh Musik United. Oke, sekarang kita akan membahas terkait persiapan Manchester United menjelang laga derby di pekan keempat kompetisi Premier League akhir pekan ini. Laga ini menjadi sangat menarik karena ada beberapa faktor yang akan menjadi penentu kemenangan bagi Manchester United. Kita bahas faktor yang pertama, yaitu ketersediaan pemain. Kalau kita melihat tim yang akan dihadapi, yaitu Manchester City, ini ada beberapa pemain yang akan absen, yang mana itu tentu akan mempengaruhi performa dari Manchester City dalam melawan Manchester United nanti. Dan cukup banyak ya pemain-pemain yang cedera, mulai dari Omar Marmoush, baru saja cedera saat kemarin di kualifikasi jelang Piala Dunia. Terus ada pemain lagi seperti Phil Foden, Ryan Cherky. Nah, ini pemain yang sebelumnya sudah sesumbar ya, dia akan melakukan balas dendam kepada Manchester United, justru cedera ya. Antara cedera beneran atau takut kalah lagi dengan Manchester United ya, kita tidak ada yang tahu. Tapi ini tentu menjadi kabar baik. Terus ada Josko Gvardiol dan nama-nama lain yang akan memberikan dampak besar karena ketidaksediaannya dalam melawan Manchester United. Meski ada beberapa pemain yang absen, ya, pemain yang tersedia pun tidak bisa dipandang remeh gitu teman-teman. Karena yang pertama seperti Erling Haaland ya, kemarin mencetak 5 gol di kualifikasi Piala Dunia. Ini agak mengkhawatirkan ya teman-teman ya, jujur aja agak mengkhawatirkan. Terus Tijani Reinders, nah ini bisa menjadi persoalan tersendiri. Dan yang terakhir ya, kedatangan pemain baru Donnarumma ini akan menjadi batu sandungan yang sangat sulit bagi Manchester United di akhir pekan nanti. Oke lah, penguasaan bola unggul bagi Manchester United, tapi kalau tidak bisa mencetak gol, nah finishing dari Manchester United ini yang sering menjadi masalah. Bahkan musim ini, meskipun menjadi tim yang paling banyak melakukan shot ya, sebanyak 54 dengan total shot di 3 pertandingan, baru meraih 1 kali kemenangan, baru mencetak beberapa gol. Itu menunjukkan finishing Manchester United yang masih belum klinis. Apalagi ini yang dilawan kipernya Donnarumma gitu loh. Meskipun Donnarumma juga perlu adaptasi, tapi secara kualitas dia tentu lebih baik dibandingkan kiper yang dimiliki oleh Manchester United saat ini. Itu faktor pertama ya, ketersediaan pemain. Terus kalau kita lihat komposisi pemain yang ada di Manchester United, ini juga nggak kalah penting gitu loh. Masalahnya beberapa pemain kunci juga cedera. Mulai dari Mason Mount dan Matheus Cunha ini dikabarkan absen ya. Matheus Cunha cedera hamstring, terus Mason Mount dikabarkan cedera otot. Nah, 2 pemain ini akan absen. Lalu Diogo Dalot kabarnya juga akan absen.
Ini pemain-pemain yang apa ya, bisa memberikan dampak gitu loh, pemain-pemain yang bisa menjadi pembeda. Di lain sisi, dengan absennya Matheus Cunha, terus Mason Mount, ini menurutku akan ada beberapa opsi yang harusnya bisa dicoba oleh Ruben Amorim. Kita melihat di lini serang dengan absennya Matheus Cunha dan Mason Mount, otomatis untuk posisi pemain nomor 10 atau gelandang serang itu bisa diisi oleh Bruno Fernandes. Jadi untuk trio lini serang harusnya ada Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Nah, Benjamin Sesko ini harapannya bisa tampil sebagai starter. Karena apa? Karena selain Joshua Zirkzee juga cedera, tadi lupa aku sebutkan, baru sembuh dari cedera, dia tidak bisa tampil selama 90 menit. Benjamin Sesko membutuhkan momen-momen yang apa ya, yang krusial, yang bisa memberikan apa ya, sebuah efek kejutan gitu loh. Karena aku berharap di laga sepenting ini, ya, derby Manchester, harusnya ada sosok baru, ada pahlawan baru di Manchester United yang secara tidak langsung memberikan impact bagi pemain lain. Katakanlah Benjamin Sesko tampil selama 90 menit dan di momen-momen penting dia bisa mencetak gol. Untung-untung gol penentu kemenangan. Seperti yang dilakukan oleh Amad Diallo musim lalu. Atau paling tidak dia memberikan kontribusi assist. Atau paling tidak sumbangsihnya sebagai sebuah tim sangat besar gitu loh. Meskipun tidak mencetak gol atau assist, tapi sumbangsihnya sebagai sebuah tim itu sangat terlihat. Nah, itu yang sangat dibutuhkan. Terutama pemain-pemain baru, pemain-pemain muda yang diberikan kesempatan oleh Ruben Amorim untuk tampil sebagai starter. Lalu untuk duet di lini tengah bisa diplot Casemiro dan juga Kobbie Mainoo, karena Kobbie Mainoo juga layak diberikan kesempatan. Maka dari itu dengan absennya Matheus Cunha dan Mason Mount, ini justru memberikan kesempatan bagi pemain lain untuk unjuk gigi dan menempatkan pemain di posisi yang seharusnya. Bruno Fernandes sebagai gelandang serang atau pemain nomor 10 dan Kobbie Mainoo yang akhirnya diberi kesempatan untuk memberi kestabilan di lini tengah. Lalu untuk wingback kanan ya seperti biasa Amad Diallo yang seharusnya secara chemistry sudah lebih bagus dengan Bryan Mbeumo. Dan di sisi kiri ada Patrick Dorgu. Kalau di sisi kanan nanti entah Amad Diallo atau Noussair Mazraoui. Nah, ini ada beberapa opsi yang menurutku bisa dicoba dan harusnya di laga sepenting ini jangan sampai Ruben Amorim melakukan kesalahan dalam pemilihan pemain terutama di starting 11. Ini akan sangat menentukan masa depan Amorim juga sebagai pelatih Manchester United. Jadi komposisi pemain di derby Manchester besok itu akan sangat menentukan kemenangan bagi Manchester United. Nah, terus faktor lain yang menurutku tidak kalah penting yaitu track record dari Ruben Amorim ketika bertemu Manchester United. Karena bisa kita lihat di musim kemarin ya, entah bersama Sporting atau bersama Manchester United, Ruben Amorim mampu mengalahkan Manchester City dalam waktu satu musim. Dan ini bisa menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain dalam meraih kemenangan di laga akhir pekan ini. Terus yang terakhir, faktor yang tidak kalah penting ya, menjaga tren positif Manchester United dalam meraih kemenangan. Setelah sebelumnya menang melawan Burnley, ya meskipun skor 3-2 untuk klub papan bawah ini nggak terlalu layak untuk dirayakan dan dibanggakan, tapi tren positif ini harus tetap dijaga karena ini adalah momentum yang sangat penting bagi Manchester United mumpung secara klasemen berada di atas Manchester City. Apalagi Manchester City di pertandingan terakhir kalah 2-1 ketika melawan Brighton kalau tidak salah ya.
Maka dari itu, faktor kemenangan yang diraih Manchester United di pertandingan sebelumnya saat melawan Burnley harusnya menjadi modal penting untuk tetap percaya diri, untuk tetap fokus, untuk tetap merasa haus akan kemenangan saat bertemu dengan Manchester City nanti. Jadi menurutku di laga besok tidak ada alasan bagi Manchester United untuk kalah dengan Manchester City. Ya syukur-syukur skor 2-1 seperti musim lalu ketika Amad Diallo di menit ke-80 mencetak gol penentu kemenangan. Wah, itu sangat keren lah menurutku. Sebuah gol yang sangat skillful dan memberikan apa ya, memori yang sangat indah gitu loh. Apalagi masih awal-awal Ruben Amorim menjadi pelatih Manchester United ya, dan bisa mengalahkan Manchester City meskipun di musim kemarin Manchester City secara performa juga agak menurun gitu loh. Dan sekarang karena ada beberapa pemain yang absen cedera, bahkan sampai 11 pemain kalau nggak salah. Terus tren kemenangan Manchester United di kompetisi Premier League setelah melawan Burnley dan track record yang bagus Ruben Amorim ketika bertemu Manchester City. Ini faktor-faktor penting yang harusnya bisa menjadi penentu kemenangan di laga akhir pekan nanti. Skor akhir menurutku nggak terlalu muluk-muluk ya, karena yang dilawan Manchester City tentu mau bagaimanapun secara kualitas Manchester City lebih bagus dari Manchester United. Tapi secara mental harusnya Manchester United tidak kalah kuat dibandingkan Manchester City. Skor 2-1 menurutku skor yang layak ya bagi Manchester United. Kalau melihat skema gameplay di pertandingan-pertandingan sebelumnya, harusnya Manchester United bisa memenangkan pertandingan. Skor 2-1 atau 1-0, skor tipis 1-0 itu nggak masalah. Yang penting 3 poin, karena ketika menang dengan Manchester City, otomatis secara klasemen Manchester United bisa lebih bagus lagi, bisa lebih jauh gap antara Manchester United dengan Manchester City. Dan klub kesayangan kita berpeluang untuk bersaing di papan atas. Tujuannya seperti itu, karena target dari Ineos sendiri, Manchester United musim ini harus finish di peringkat 6 besar. Oke, mungkin itu dulu prediksi jelang derby Manchester di hari Minggu besok jam setengah 11 ya, setengah 11 malam. Otomatis melekan sampai pagi aku ya, karena nanti kalau bisa tetap ada konten diskusi taktik. Waduh. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.